Pagi buta, jam 5 lebih. Kita berangkat dari Salatiga dengan 8 orang. Tujuannya Dieng. Targetnya 1, kejar sunrise di atas awan. Kali ini kita ambil rute Kopeng, karena pemandangannya memang gak ada obat. Masuk kota Temanggung, langit mulai terang. Jam setengah 7 pagi, kita mampir dulu di warung jadul Temanggung. Tempat wajib kalau lewat sini buat isi perut ataupun sarapan. Nuansa warungnya jadul banget. Makanan di sini cukup lengkap, serta lauknya. Pesennya gampang kok, tinggal duduk aja. Kalau lewat Temanggung, jangan lupa mampir ke warung jadul. Murah, enak, dan bikin tenaga balik lagi buat lanjut ke Dieng. Sarapan enak, perjalanan lancar. Sebelum lanjut ke Dieng, kita mampir dulu di Teh Kampi, kebun teh paling terkenal di jalur Berjajar. Begitu masuk, langsung disambut dengan hamparan kebun teh hijau sejauh mata memandang. Untuk masuk di area kebun teh Kampi, kita hanya cukup membayar tiket seharga 10.000 dan anak kecil masih free. Di sini banyak spot foto di tengah kebun dan gratis. Karena kali ini kita tiba di kebun teh Tambi cukup pagi, jadi kondisinya masih cukup sepi. Dingin di teh Tambi itu beda. Dinginnya bikin seger, bikin kepala jernih. Worth it banget buat mampir cuma buat ngerasain ini. Lagi di mana, Bang? Bang, lagi di mana, Bang? Jalan-jalan di mana, Bang? Bang, sini, Bang. Sini. Di video. Hai, bocil, bocil, Di situ. itu Dun, bocil. Papi. Apa? Papi mau ke situ. Ngapain? Yang itu. Mau lihat apa? Yang itu loh. Itu namanya apa sih? Yang jalan-jalan itu loh. Emang Dun berani? Berani. Abang berani nggak? Enggak. Ayo, Pi. Ayo. Hai Dun, lihat. Selain lewat jembatan, kita juga bisa turun menyusuri kebun teh. Jangan lari, jatuh. Dadah dulu. Halo guys, aku lagi di kebun teh Dieng. Di sini dingin banget loh. Nanti aku mau berenang. Jangan lupa tonton terus ya. Dadah.
Ayo guys, guys mau renang nggak guys? Bang, mau renang nggak? Di sini juga terdapat jeep dan ATV yang bisa disewakan. Ayo, yang mau ikut renang foto dulu. Kalau nggak foto nggak bisa renang. Mau renang nggak? Renang aja. Sampai 10. Tidur. Dek Jundun, ini mau kemana sih Dek? Kita mau berenang Renang di mana Dek? Mau di berenang air panas. di air panas. Di mana itu? Nanti ikutin aku ya. Nanti ikutin aku ya. Siap guys. Dadah. Dadah. Awas. Pelan-pelan naiknya. Nah. Jun? Jun naik kemana itu Dek? Wih. Rumah apa itu? Ya. Ya, nggak boleh pelan-pelan. Ini jatuh. Pegangan. Tangannya Dek, Jun, pegangan itu Dek, pegangan itu Dek. Kayu itu, sampingnya itu, pegangan. Biar nggak jatuh. Nah, pas. Mas, awas. Yuk, mari kita renang. Setelah puas keliling kebun teh tanduk dan foto-foto, saatnya kita lanjut ke Dieng kembali. Perjalanan dari sini ke Dieng gak jauh, cuma sekitar 20-an menit. Tapi view makin gila. Kiri kanan kebun teh pelan-pelan ganti jadi perbukitan dan lembah. Akhirnya kita sampai di Dieng. Tapi kita nggak langsung check-in hotel. Tujuan pertama hari ini yaitu Candi Arjuna. Sesampainya di parkiran Candi Arjuna, kita nyobain pecel dulu ya. Harganya 27.000 plus air mineral. Suruh benerin Mami. Nggak Mami mahal apa? sih. Jajan apa? Jajan apa? Jajan apa? Sini sini sama-sama di sini. Sebelum masuk kawasan Candi Arjuna, kita nyobain main ke Candi Semar dulu. Di sini nggak bayar kok, Iya, alias bayar. gratis. Mana lagi? Nanti aja jatuh, sakit nanti jatuh. Dek, ini ada apa Dek? Dek? Karena kondisi Candi Arjuna yang masih penuh, kita memutuskan untuk pergi ke candi yang lain dulu. Karena akses menuju candi lain yang masih becek karena habis hujan, Masa Dek? kita memutuskan untuk lewat jalur pintas melewati tengah lapangan. Namun sayang, semua area di sini masih becek, dan kami pun memutuskan untuk putar balik. Dikata, kata. Iya, yuk cepat.
Selanjutnya, kita akan memasuki kawasan Candi Arjuna. Tiket masuk seharga 35.000 dan lagi-lagi anak-anak masih free ya. Gak cema-cema ya? Sebelum memasuki gerbang Candi Arjuna, kita diwajibkan untuk memakai sarung. Dan kita cukup membayar seikhlasnya saja untuk menyewa sarung ini. Selain pakai duri ya? Ya, yuk. Oh, nari. Kondisi kawasan Candi Arjuna kali ini masih cukup ramai karena kita datang di saat weekend. Apa? Mas Rere. Cincin apa sih? Wih, cincin cantiknya. Mana? Udah di mana? Sana, turun sana. Setelah puas keliling di Candi Arjuna, kali ini kita mencoba untuk makan siang di kedai mie ongklok. Saatnya menuju ke villa. Villa yang kita tempati kali ini berada cukup jauh dari kota. Tapi sepanjang jalan menuju villa, kita disuguhkan dengan pemandangan geothermal yang cukup bagus. Baru kali ini kita melihat geothermal seperti itu. Tutup yuk. Akhirnya sampai di villa. Kamu siapa? Villa yang kita sewa kali ini berkapasitas 8 orang. Terdiri dari 2 lantai, lantai dasar dan lantai 2. Mana tinggi? Set. Di lokasi tersebut terdapat 2 villa yang berdampingan. Kondisinya sangat tenang, jauh dari kebisingan. Di lantai 2 terdapat 2 tempat tidur yang berkapasitas sekitar 4-6 orang. Dari dalam villa kita bisa melihat pemandangan yang cukup bagus. Rata-rata villa di Dieng bertemakan Skandinavia. Solar nih.
Di lantai 1 terdapat kamar privat yang berkapasitas 2-3 orang. Di villa ini juga terdapat kitchen set yang cukup lengkap. Tidak ketinggalan smart TV beserta wifi-nya. Untuk kamar mandi juga dilengkapi dengan water heater. Berhubung cuaca Didi yang sangat dingin, kali ini kita mencoba untuk memasak cilok. Dan juga tidak ketinggalan kita memasak mie goreng untuk bekal sebelum berenang. Setelah kenyang makan, saatnya kita berenang. Meskipun kita datang di malam hari, kondisi pemandian air hangat kali ini cukup ramai karena di weekend. Dek, mau ngapain? Berenang di mana? Untuk tiket masuknya seharga 15.000 dan laki-laki anak kecil masih free. Kita kali ini datang di kolam renang Banyumili. Di sini berbeda dengan pemandian kolam hangat yang lain. Jika di kolam lain cowok dan cewek dipisah, di Banyumili ini cewek dan cowok bisa jadi satu kolam. Jadi kita bisa bermain dengan anak dan istri kita. Hai, kamu ngapain deh? Hai guys. Hai guys, kita lagi berenang. Kita di mana bang? Kita lagi di Untuk kolam di sini sangatlah ramah untuk anak-anak karena tidak terlalu dalam. Di Banyumili terdapat 2 jenis kolam yang berbeda. Untuk orang dewasa, mereka cenderung memilih kolam yang berada di bawah. Bidun. Suhu panas kolam ini selalu rutin dicek oleh petugas, sehingga suhunya cukup stabil dan tidak berubah-ubah. Setelah puas berenang, kita memutuskan untuk pergi ke kota untuk membeli makanan dan minuman. Asik, mantap sih. Kali ini kita ingin mencoba bakso Malang, tapi yang berada di Dieng. Saatnya kembali ke villa lagi. Dek, kemana nih? Ini gimana sih? Kasihan.
Kali ini kita bangun subuh untuk mencoba menikmati suasana kondisi di sekitar villa. Kamu belum ngomong pernah. Langsung ngomong langsung gue. Guys, cepet lah. Kali ini kita akan mencoba menaiki bukit yang berada di belakang villa. Kita belum punya konten segini. Nanti enggak ya? Swiss dulu. Swiss. Oke, aku dulu. Iki rasa di grading wis apik. Ini kan caranya nek lihat kanan ke sana jadinya kepala. Tapi kalau di sini dari karena di sini dingin. Entah nggak enak kok ini. Terus Ini kentangnya nih. Nih kentang nih kentangnya nih. Nih kelihatan nggak? Nih kentang.
Midun Rono. Midun Rono apa ning ndi? Arah jalan menuju villa. Setelah puas menaiki bukit, kita harus kembali ke villa untuk sarapan pagi. Sebelum kita pulang, kita mampir dulu ke pusat oleh-oleh. Apa yang apa? Kali ini kita juga mampir di Sigantul View. Tengah semangat ikan apa, Bek? Midun. Pak. Hati-hati loh, Min. Namun sayang, kita hanya beberapa menit di tempat ini dikarenakan hujan. Ayo, pulang. Untuk yang penasaran dengan konsumsi bahan bakar Innova Dieselmatic yang kita pakai, dalam perjalanan Salatiga ke Dieng, kita menempuh jarak 111 km atau seharga Rp72.850. Tapi itu sekali jalan.